Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan bersama saya Erwin Turdi Haryadi. Kita bersama-sama saat ini akan memahami firman Tuhan dari Matius 7 ayat 12 sampai dengan 14. Yang demikian firman Tuhan. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Yang berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita mendengar istilah seperti cengli, cincai, cuan, dan suceng. Kata-kata ini memiliki makna yang berbeda dalam bahasa Hokkien. Tetapi mereka juga mengandung prinsip-prinsip yang dapat dikaitkan dengan ajaran Kristus, terutama dengan Matius 7 ayat 12 yang dikenal sebagai hukum emas. Yang pertama, Bapak Ibu, kita akan belajar apa itu cengli. Cengli itu artinya keadilan dan kejujuran. Cengli dalam bahasa Hokkien berarti adil atau jujur. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup dengan kejujuran dan keadilan dalam segala aspek kehidupan kita. Matius 7 ayat 12 mengajarkan kita untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Ini berarti kita harus adil dan jujur dalam hubungan kita dengan sesama. Tidak memperlakukan orang lain dengan cara yang kita sendiri tidak ingin diperlakukan. Tuhan Yesus menekankan pentingnya keadilan yang seimbang dan perlakuan yang setara, yang semuanya berakar pada kasih kepada sesama. Yang kedua adalah cincai. Cincai berarti tidak terlalu ketat atau fleksibel, yang seringkali diartikan sebagai sikap yang tidak terlalu mempermasalahkan hal-hal kecil. Ini dapat dihubungkan dengan sikap kerendahan hati dan toleransi yang diajarkan oleh Kristus. Dalam Matius 7 ayat 12, kita diajak untuk tidak menuntut lebih dari orang lain daripada apa yang kita sendiri sanggup berikan. Kerendahan hati dan toleransi ini mendorong kita untuk mengasihi sesama kita dengan tidak memaksakan kehendak kita, tetapi sebaliknya, dengan menunjukkan sikap pengertian dan kasih. Yang ketiga adalah cuan. Cuan adalah istilah yang sering digunakan yaitu untuk keuntungan atau laba. Namun dalam terang Matius 7 ayat 12 kita diingatkan bahwa mencari keuntungan tidak boleh mengorbankan prinsip kasih dan keadilan. Dalam mencari cuan, kita harus tetap memperhatikan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Keuntungan yang didapat dengan merugikan orang lain bertentangan dengan ajaran Kristus. Keuntungan sejati adalah yang diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu dengan adil, jujur, dan mengasihi sesama. Yang keempat adalah suceng. Suceng itu merujuk pada seorang guru atau teladan yang dihormati. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi suceng bagi orang lain melalui perbuatan kita. Dalam Matius 7 ayat 12, Yesus mengajak kita untuk menjadi teladan dan memperlakukan sesama dengan cara yang kita ingin diperlakukan. Kita harus menunjukkan kasih Kristus dalam setiap interaksi kita, sehingga hidup kita menjadi inspirasi bagi orang lain untuk mengikuti teladan Kristus. Ketika
kita menerapkan prinsip-prinsip Zhengli, Jincai, Chuan, dan Suceng dalam terang Matius 7 ayat 12, kita tidak hanya menjadi pengikut Kristus yang setia, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Marilah kita terus berusaha untuk hidup dengan keadilan, kerendahan hati, mencari keuntungan dengan cara yang benar, dan menjadi teladan yang menginspirasi sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Tuhan telah memberikan firman-Mu saat ini. Kalau kami memperhatikan kehidupan kami belum hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami belum bisa hidup untuk memperhatikan orang lain, untuk menginspirasi orang lain. Oleh sebab itu Tuhan, melalui firman-Mu saat ini, biarlah kami dapat menjadi teladan bagi orang lain, jadi berkat bagi orang lain. Mampukan kami Tuhan di dalam kami menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin.